LGBT di Toraja. Tadi Kalimantan ini berpindah ke Sulawesi. Selamat malam Bapak Pendeta Richard Sabuin. Mohon dijelaskan mengenai Yesaya 22. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Pendeta. Terima kasih. Yesaya 22 satu pasal ini Satu ya. pasal Bapak Pendeta. Selamat malam untuk saudari atau saudara LGBT di Tator, di Tanah Toraja. Yesaya pasal yang ke-22 itu sampai ayat yang ke-25. Tapi coba kita lihat sebelum Yesaya pasal yang ke-22 itu mulai dari pasal yang ke-14 sudah ada tentang Babel. Lalu kemudian di pasal yang ke-14 ayat 24 ucapan ilahi tentang Asyur. Lalu kemudian pasal 15 ucapan ilahi tentang Moab. Lalu kemudian pasal 17 ucapan ilahi terhadap Damsyik ya di Syria dan juga terhadap Efraim. Lalu kemudian pasal 18 ucapan ilahi terhadap Ethiopia. Lalu kemudian tadi yang pasal 17 Efraim itu artinya Israel. Pada waktu itu kerajaan sudah terbagi dua, yaitu Israel dan kemudian Yehuda. Lalu pasal yang ke-18 ada ucapan ilahi tentang Ethiopia, amaran-amaran, hukuman yang diberikan, ataupun kalau ada harapan dan panggilan untuk bertobat. Itu semua ada di sana. Lalu kemudian pasal 19, ucapan ilahi terhadap Mesir. Pasal 20 terhadap Mesir dan Ethiopia, pasal 21 terhadap Babel, sekarang pasal 22 tentang Yerusalem. Ini adalah kerajaan Yehuda. Jadi Allah itu ternyata bukan hanya Allah dari orang Israel, orang Yehuda. Kalau ia bisa berkata-kata tentang Mesir, tentang Ethiopia, tentang Damsyik, tentang Moab, artinya Tuhan Allah juga sebenarnya betul-betul merindukan supaya bangsa-bangsa ini semua mengenal Allah. Dan makanya Allah mau orang Israel itu menjadi terang pada zaman itu ya, kepada bangsa-bangsa ini, supaya sebagaimana orang Israel pada zaman itu mengenal Allah, bangsa-bangsa ini juga bisa mengenal Allah. Tetapi orang Israel, orang Yehuda sendiri, sering mereka memberontak kepada Allah. Dan Yesaya pasal yang ke-22 ini berbicara tentang kelancangan penduduk Yerusalem. Ini teguran kepada orang Yehuda, sebagaimana Allah juga menegur dan menghakimi bangsa-bangsa lain. Ada beberapa ayat yang mungkin boleh kita baca. Salah satunya adalah dalam ucapan ilahi terhadap Yerusalem tentang kelancangan mereka. Ini adalah umat Tuhan. Kita baca dalam Yesaya 22 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Pasal 22 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Pada waktu itulah Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis yang di Israel ya, maksudnya di Yehuda, orang Yerusalem, menyuruh orang menangis dan meratap dan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Ini tanda berduka oleh karena dosa-dosa mereka, supaya mereka menyatakan perkabungan. Allah mau supaya mereka betul-betul sungguh-sungguh bertobat dan menyatakannya dengan sungguh-sungguh bahwa mereka bertobat, menangis oleh karena kejahatan mereka, oleh karena kelancangan mereka, oleh karena pemberontakan mereka. Tapi apa yang terjadi? Yang diharapkan mereka menangis, berkabung, dan bertobat memohon pengampunan. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-13 menjawabnya. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Yang diharapkan pertobatan, tetapi yang terjadi adalah pembangkangan dan mereka tidak menghiraukan nasihat Allah,
bahkan teguran, bahkan amaran, bahkan hukuman yang Allah berikan untuk menyadarkan mereka, seakan-akan mereka tidak peduli tentang Allah, tidak peduli bahwa akan ada penghakiman. Makanya mereka hanya bersukaria, bersorak-sorak, makan minum, dan mereka katakan, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Nah, ini ayat, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ini dikutip di dalam buku 1 Korintus, pasal yang ke-15, ayat yang ke-32. 1 Korintus, pasal yang ke-15, ayat yang ke-32, pada waktu Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mau betul-betul meyakinkan mereka bahwa kebangkitan itu ada oleh karena Kristus telah bangkit. Dialah penyebab kebangkitan dari antara orang mati, karena kebangkitannya itu adalah tanda kemenangan dan maut telah dikalahkan. Dan pada akhir zaman nanti akan ada kebangkitan. Tapi banyak orang di Korintus yang tidak percaya bahwa akan ada kebangkitan. Nah, di dalam salah satu argumen dalam surat yang Paulus tuliskan kepada jemaat Korintus, dia mengutip perkataan dari orang-orang Yerusalem yang tidak peduli terhadap Allah, dan mereka tidak mau bertobat, tidak mau menghiraukan nasihat, bahkan teguran, bahkan amaran dari Allah. Dan mereka hanya katakan, pokoknya kita makan dan minum, besok kita mati. Dan ini digunakan Paulus. Coba kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-32, Paulus katakan, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas Yesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Apa gunanya aku berjuang dalam mengabarkan Injil, menghadapi bahaya? Demikian kata Paulus, kalau tidak ada kebangkitan, ngapain saya mengajak orang untuk bertobat supaya waktu Yesus datang mereka boleh menyambut kedatangan Yesus, ataupun kalau mereka nanti meninggal dunia, Yesus datang mereka akan dibangkitkan. Ngapain saya harus membuat hidup saya ini ada dalam resiko bahaya bahkan kematian kalau kebangkitan itu tidak ada? Jadi Paulus sedang membangun sebuah argumen atas dorongan Roh Kudus untuk membuktikan bahwa kebangkitan itu ada. Lalu kemudian Paulus katakan, sebentar saya minum. Lalu kemudian Paulus lanjutkan, dia katakan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Kenapa? Tidak ada masa depan. Tidak ada lagi itu. Kalau memang tidak ada kebangkitan, tidak ada itu surga, tidak ada itu hidup kekal. Hidup ini hanya di dunia saja. Tidak ada hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi mereka yang percaya kepadanya. Kalau memang demikian, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Inilah sikap dari orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem, yang digambarkan di dalam Yesaya pasal yang ke-22 tadi. Mereka tidak peduli lagi entah Allah mau menghukum mereka, mereka tidak mau lagi bertobat, mereka pikir yang penting kita menikmati hidup ini, tidak peduli dengan masa depan, dengan penghakiman yang datang dari Allah. Mereka tidak mengasihi Allah. Bahkan mereka dengan lancang melakukan sesuatu yang sebaliknya dari apa yang Tuhan Allah harapkan, yaitu pertobatan dari mereka. Kurang lebih inilah inti dari Yesaya pasal yang ke-22. Terima kasih.